Kita melihat sebelum tsunami itu adalah kita ada konflik. Sebenarnya kita melihat masyarakat konflik dengan masyarakat tsunami ini memang sama-sama ada musibah. Tapi kita tidak bisa jauh melihat perbedaan mereka. Karena kenapa mereka pertama sekali daerah konflik. Daerah konflik itu sebenarnya mereka itu sudah turun ke bawah mengungsikan, lahan mereka sudah hancur. Mata pencarian mereka sudah hancur. Sama juga dengan area tsunami. Juga orang tsunami itu kena tsunami malah dapat korban jiwa malah. Yang selama ini juga lahan mereka sudah hancur semua. Ini harapan ke depan sebenarnya, seperti saya katakan tadi, mereka ini perlu dibuka mata pencaharian baru. Seperti contoh saya bilang, kami dalam pemetaan waktu itu, dalam penyeraan pemukiman rigah khusus di sini, contoh masyarakat sudah hilang lahan tempat mereka bersawah. Kita dalam penyeraan mukim itu membuka sawah baru. Di mana area sawah baru mereka sudah tentukan wilayah sendiri. Tidak merambah tempat hutan lain, atau ada tempat hutan lahan tidur yang luasnya berapa puluh hektar, ratusan hektar, itu mereka minta itu sebagai untuk cetak sawah baru. Untuk apa? Untuk mereka ini yang sudah kudang tsunami memang lahan sudah hancur semua, ini nggak ada lagi lahan sawah. Jadi mereka sudah dapat sawah lain. Tapi sampai hari ini belum ada terlaksana. Mungkin dalam RT RW dan rusun itu ada perencanaan ketika mungkin untuk cetak sawah baru. Mungkin ke depan kita ciptakan mungkin nanti ke depan. Juga oleh masyarakat konflik. Masyarakat konflik kan sekarang sudah mulai pulang ke kampung mereka masing-masing. Sudah naik lagi ke tempat mereka, tapi walaupun rumah mereka sudah hancur dulu, ada yang terbakar, ada juga yang digasak oleh binatang gajah, misalnya seperti di panggung itu. Ya kita lihat, sekarang mereka sudah pulang, sudah ada bantuan. Yang juga yang seperti di Lobol ini, mereka sudah pulang semua. Mereka ini juga membuka lahan untuk perkebunan mereka, untuk membuatkan hasil untuk mereka seperti kebun jeruk saudara itu, karet. Ini butuh modal juga. Justru dari sekarang kita pikirkan mereka seperti perencanaan dalam tata ruang itu. Daerah Mukim Rigah ini ada lahan tidur yang kita bangun, coba kita bangun ke depan untuk mereka menanam kembali karet atau kakao untuk mereka untuk masa depan. Di samping itu ada tumpang sarinya. Mereka di samping membangun tanaman keras seperti karet dan juga kakao, mereka juga nanti ada tanaman palawija di bawahnya itu, tumpang sari. Mereka mendapatkan hasil. RT RW ini kan persoalan membahas tata ruang. Menurut masyarakat adat yang telah berlaku turun-temurun, tata ruang harus disesuaikan dengan keinginan masyarakat itu sendiri. Nah, saya pikir di sini
pemerintah harus harus mengutamakan apa yang datangnya dari masyarakat bawah. Jadi aspirasi masyarakat itu harus diutamakan. Nah, saya pikir untuk mengutamakan aspirasi masyarakat, tata ruang itu harus dibentuk berbasis kemukiman, bukan berbasis provinsi. Sebab kita melihat sekarang, misalnya ya, ada sebuah tata ruang yang diperuntukkan guna kepentingan tanaman, misalnya seperti karet, atau katakanlah sekarang yang lagi ngetren sawit. Untuk daerah-daerah tertentu, sawit itu tidak dapat menahan banjir. Di Lo misalnya, itu sangat tidak cocok. Nah, oleh karena itu supaya pemerintah tidak terlalu tambal sulam, dia harus membuat tata ruang berbasis kemukiman. Lah pula karet menilam sih hama-hama tu berupa harganya berupa mentang Yakin. Nah je. naik bukan Wah boleh. awak pemerintah ni betul Ya, betul kau tanah. hana aja Tapi tanah. Kau tanah. Kau tanah. Berarti enam dek orang dek tujuh ah. Anak-anak tak apa tujuh. pernah beri harapan buat orang nak melaki apa Nah laki yang betul je. laki apa Laki jalan aja. Semuanya ada di sini. Rumah kita. Laginya terbuka hati dan terbuka pikiran kepada damainya tu tekan. Sehingga je bawanya yang ke kamu dari kampung hino di Kuntabinya di dusun Batem Salahnya kamu berpindah wate punan komplit. Alian banghi tekennya kamu mukumah lom jak lom kena. Pada tu kena tapu-tapu dan di tamah kaji ukun memendum. Rumah-rumah dan di kabeh hidup nang karelah kapungan panggil nang ngoncok buka ke jak kena jak gede. Jadi bawanya yang bawa kamu tu kena mekalau tapu dan ali ka ke puga ke jamu apa dua keinan jak pula nyo pula je dengan pula roja pula babi pula bak geledek pula bak pitam pula nang ya pula keret nang jak tubuh dalam keret. Itu sudah mereka kutat sendiri, sudah mereka tentukanlah wilayah awal dan wilayah sendiri. Itu nggak bisa dialih fungsi lahan. Nanti dirubah ini bikin pertambangan di sini. Padahal mereka itu sudah bikin perkebunan mereka. Ini yang penting mereka ikut serta dalam menentukan lahan-lahan mereka. Justru ada zona-zona kena
Zona pemukiman, wilayah pemukiman, zona habis itu lahan budidaya, itu lahan tidur, lahan yang akan dibangun sebagaimana untuk kebun-kebun masyarakat. Juga lahan wilayah mukim, itu daerah hutan wilayah mukim yang bisa dikelola oleh masyarakat mukim. Adanya otonomi khusus kan Mukim diakui kembali. Nah di sini kita harus tahu apa sih yang harus dilakukan oleh Mukim. Yang pertama, Mukim dia adalah penguasa di dalam kemukiman. Dia yang menentukan tanah ini untuk apa, dia yang mengambil pajak, dia yang menentukan kebijakan, dan dia juga punya apa yang dikatakan kalau di pemerintah daerah itu anggaran pendapatan belanja daerah. Di kemukiman ada. Nah dulu setiap Mukim itu mengambil retribusi dari rakyatnya. Misalnya ya di kemukiman itu dia juga punya perangkat yang namanya area pekan. Ini tukang pungut pajak sebetulnya. Sebagian pajak untuk biaya kemukiman, sebagian disetor kepada Raja Sekiu Lubalang. Nah, waktu zaman penjajahan Belanda disetor kepada Konteler juga Sekiu Lubalang. Nah hari ini kalau pemerintah pengen konsisten, pemerintah pengen betul-betul jujur, dan pengen betul-betul mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat yang di kemukiman, itu saya pikir tidak ada salahnya. Kalau misalnya hari ini ada galian C, itu yang tentukan Mukim. Nah, dia kalau dulu istilahnya upeti, dia membayar upeti kepada pemerintah daerah. Nah, di sini kebocoran lebih gampang dimonitor daripada kalau dia berlaku di kabupaten atau provinsi. Mukim sebetulnya itu hanya sebuah lambang kekuasaan. Di kemukiman dia ada tuapel, itu anggota DPR-nya kemukiman. Dia ada area pekan, itu dinas perpajakan. Dia ada petuagle, itu dinas kehutanan. Dia juga punya panglima laut, itu dinas perikanan. Nah, setiap dinas ini mengelola dia punya penghasilan, kemudian mengambil haknya. Ya kalau dulu mungkin karena sistemnya sistem zaman ya, dia persentase. Sekian persen untuk yang memungut, sekian persen untuk Mukim, sekian persen untuk ya mungkin untuk kerajaan atau untuk pemerintah Belanda. Nah kalau sekarang mungkin sekian persen untuk pemerintahan ya di tingkat di atasnya seperti kabupaten. Terkait dengan permasalahan tata ruang khususnya di Aceh Besar, itu juga merupakan hal yang sangat penting diperhatikan saat ini, mengingat pemerintah tidak akan mampu melakukan suatu pembangunan yang berdampak baik pada masyarakat tanpa ada tata ruang yang baik, atau istilahnya tanpa ada perencanaan tata ruang yang baik. Oleh karenanya kami melihat di sisi DPR bahwa RT/RW atau rencana tata ruang ini merupakan hal yang sangat strategis dan harus diselesaikan secepatnya oleh pemerintah. Nah terkait bagaimana kemudian ruang yang diberikan pada masyarakat dalam hal menyusun sebuah tata ruang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya juga dijalankan nantinya. Ini di sisi DPR sendiri kita sangat banyak ya momentum-momentum atau kesempatan yang kita buka pada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Namun perlu digarisbawahi di sini bahwa terkait juga dengan BRR ya, yang selama ini kami mendengar dari DPR bahwa BRR sudah memberikan atau telah membuka ruang kepada sebuah konsultan untuk menyusun RT/RW untuk Aceh Besar. Pernah 6 bulan yang lalu ya, atau setengah tahun yang lalu, itu konsultan yang bersangkutan pernah mempresentasikan hasil olahan mereka atau hasil kerja mereka terhadap RT/RW itu. Nah, dalam pertemuan itu kita saat itu kami sendiri langsung melakukan penolakan karena mengingat apa yang ditampilkan dalam RT/RW itu tersebut tidak mencerminkan ya, tidak mencerminkan data yang real yang ada di masyarakat. Rumah kita
mau.